Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendol. Langsung saja kita kembali ke Mbak Diana terlebih dahulu. Ini seperti yang disampaikan oleh Bang Febrian, bahwasanya modus-modusnya tadi menyerupai kasih sayang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Ini seperti apa Mbak Diana? Seharusnya peranan ini yang diberikan oleh orang tua. Apakah benar memang anak-anak yang mungkin kurang rasa kasih sayang dari orang tuanya akan besar kemungkinan mendapatkan cyber grooming? Tadi Bang Febrian kan sempat bilang bahwa modus ini kan tersistematis banget nih. Dan ternyata aku pernah baca itu memang ada profiling tuh, profil dari para korban child grooming ini biasanya memang tuh yang terindikasi yang mudah gitu kan, ibaratnya bisa menjadi korban child grooming ini. Satu, ini adalah anak-anak yang misalnya pola asuhnya gaya parentingnya misalnya dia tidak demokratis tuh, dia masih gayanya gaya-gaya ini ya, misalnya keras lah, tertutup lah, POC ya, tidak ada otoriter ya, jadi tidak ada komunikasi terbuka. Sehingga ini menyebabkan anak-anak ini merasa, oh ternyata aku didengerin nih. Sebenarnya kebutuhan-kebutuhan sederhana anak, misalnya ketika dia punya pendapat langsung dipotong nih dikat sama orang tua karena orang tua punya kemauan tersendiri. Jadi ya itu tadi, anak merasa tidak didengarkan, apalagi anak usia-usia pra-remaja ini di mana mereka menggebu, merasa mereka ini punya ibaratnya hal-hal yang sudah mereka tahu gitu kan, ternyata orang tua nge-cut off gitu kan, sehingga mereka pasti sakit hati gitu kan, ngerasa orang tua aku tuh nggak paham nih duniaku. Dia kenal sama orang yang baru dan kayaknya ternyata menerima dia, dan betapa bahagianya dia gitu kan, sehingga ya itu tadi memang ada profil-profil para korban dari child grooming. Kebanyakan yaitu komunikasi tertutup di keluarganya. Kedua misalnya sosok yang fatherless misalnya keluarga anak itu ya, kenapa sih para ayah ini juga butuh banget untuk bisa mengupgrade diri, untuk bisa meningkatkan skill komunikasinya, karena ternyata nggak pernah dipuji, misalnya anak perempuan nih nggak pernah dipuji sama orang ayahnya bahwa cantik loh kakak gitu, atau misalnya kakak ternyata bagus loh bajunya pakai itu. Nggak mesti harus cantik kakak ini, nggak harus, tapi kayak kakak bajunya oke hari ini gitu, atau misalnya kakak bajunya bagus deh hari ini. Anak perempuan dipuji sama ayahnya itu ternyata ibaratnya itu seharusnya datang dari ayahnya, ternyata datang dari orang yang baru dikenal, sehingga dia merasa nyaman, bahkan dia nggak sadar gitu. Terkadang kita aja deh, misalnya kita lagi kuliah, kita dewasa, waktu back then kemarin Helda lagi awal-awal kuliah gitu, misalnya deket sama orang, dipuji sama lawan jenis yang disukain ibaratnya, atau orang yang baru kenal di follow, oh lihat profilnya cakep ya, oh dia follow aku aja udah seneng kita deh. Euforianya beda ya. Euforianya beda ya, cakep, ternyata profilnya ternyata fake gitu kan, fake, dan ternyata dia tuh sengaja untuk nge-DM gitu kan. Apalagi anak-anak, kita aja yang ternyata dewasa awal juga ngerasa sering ketipu gitu kan dengan euforia itu, apalagi anak-anak ya, yang mereka yang belum tahu ibaratnya hitam putihnya dunia gitu kan. Dia yang awalnya dari chatting, terus ternyata dia misalnya main TikTok atau main Instagram gitu kan, main Instagram di follow, oh ternyata orangnya ini di sekolah di ini, ternyata profilnya palsu gitu kan, ternyata dia adalah orang dewasa. Dan itu banyak terjadi gitu kan, kita kecolongan sebagai orang tua, sehingga ya itu ada profil-profil para korban yang perlu kita sama-sama aware, kita sama-sama hati-hati, sehingga harapannya kita bisa saling jaga lah keluarga kita, adik-adik kita, atau siapapun yang ada di sekitar kita, biar nggak jadi korban child grooming. Betul. Ini juga tadi sempat ngobrol sama Bang Febrian, kalau orang tua itu juga harus mengikuti zaman ya Bang Febrian ya. Seberapa berpengaruh adaptasi orang tua dengan zaman dan juga pengaruh dari cyber grooming Bang Febrian? Ya, ini tentunya sangat penting ya. Ada sebuah case juga yang sebenarnya unik dan juga miris sebenarnya ya. Jadi kalau kita sebenarnya kan kita ngomongin cyber ya, grooming ya. Nah sebenarnya kalau tidak cyber itu grooming itu tentu ada juga dengan modus-modus yang berbeda. Misalnya dengan
Kalau cyber kan lewat sosial media atau lewat gawai ya, gadget dengan chatting gitu ya. Tapi kalau grooming yang secara langsung itu juga dilakukan individu atau seorang dewasa dengan modus yang sama, walaupun dengan media yang berbeda. Jadi ada sebuah case yang saya bilang tadi yang miris, bahwa orang tuanya ini ngerasa dia sudah melindungi anaknya secara langsung nih, maksudnya sudah melindungi anaknya dengan hal-hal dari luar, misalnya orang lain yang coba mendekati anaknya, misalnya yang dalam artian yang coba misalnya memberi hadiah misalnya ke anaknya ya, ini maksudnya dewasa ya, kepada anaknya yang remaja tersebut, tetapi ternyata kok anaknya terkena cyber grooming. Ternyata yang tidak diketahui orang tua tadi aktivitas gawainya si anak tersebut. Jadi orang tuanya ini cerita ngerasa bahwa selama ini saya sudah memberikan hal yang terbaik nih ke anak saya. Misalnya diberikan pendidikan yang baik gitu ya, sekolah yang bagus. Kemudian saya berikan fasilitas yang semuanya nih, misalnya anaknya mau les segala macam ya. Bahkan fasilitas yang ini yang paling penting, penunjang nih, gawai tadi. Nah, diberikan akses wifi ya misalnya. Kemudian gawai yang benar-benar agar mempermudah si orang tua ini komunikasi dengan anak, tetapi tanpa disadari ketika di balik tersebut ya, ketika orang tuanya bekerja misalnya atau maupun di rumah, itu ada hal-hal yang lain dilakukan si anak tersebut dengan gawainya tadi, yaitu menggunakan handphone dan melakukan padahal awalnya hanya sebatas misalnya mengisi waktu ya, mengisi games gitu ya, bermain games, kemudian melakukan sosial media. Tapi orang tuanya tidak tahu di balik tersebut ternyata ada groomer ya, atau misalnya predator tadi yang mengincar anaknya, sehingga anaknya terjebak lah dalam hal tersebut dan orang tuanya taunya ketika anaknya sudah menjadi korban. Nah, ini tentunya juga sangat penting disadari orang tua sekarang, bahwa memang mau tidak mau orang tua generasi sekarang ya, apalagi ini yang sekarang generasi Z udah mulai mau jadi orang tua ya, karena udah mulai ya beranjak dewasa ya, apalagi generasi Z mau tidak mau juga harus mengikuti perkembangan zaman ya. Maksudnya harus mengerti gadget ya, dan beri batasan yang jelas tentunya kepada anak, apalagi anak yang di bawah usia 12 tahun. Jadi benar-benar beri batasan dan otoritas yang jelas menggunakan gawai, dan tentunya orang tua juga harus upgrade diri, bagaimana orang tua itu bisa mendampingi anak tersebut, minimal tahu nih apa kegiatan anak di dalam handphonenya. Seperti ini juga kembali harus terus upgrade ya, upgrade kemampuan menjadi orang tua. Baik, setelah ini kita akan membahas dampak psikologis terhadap korban cyber grooming setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, terus saksikan Berendam.